Jadi mumpung kita hari ini bisa ketemu, sekaligus saya mau kasih tahu ke teman-teman semua. Bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar, ya kan? Saya itu berangkat dari orang susah, gitu, dari karyawan di perusahaan ini, di High Five ini. Dari awal saya merintis karir jadi karyawan sampai saya jadi pemilik usaha di High Five, jadi pemiliknya High Five juga, jadi komisaris. Terus saya buka bisnis-bisnis lain, John Skin, John Traktor, John Tex, John Tenman, Mevol, sama Kobasuki. Ya, jadi saya tahu banget rasanya jadi karyawan. Jadi sekaligus saya umumkan semua karyawan yang masuk di perusahaan saya itu hari pertama yang kita tanya pertama adalah kamu punya uang nggak buat transfer? Itu ada datanya semua. Jadi kita harus beradu data, jangan cuma sepotong chat yang mungkin bisa dimanipulatif apa kan, kita dugaannya kan kita banyak hal gitu kan. Nah terus orang jadi persepsinya jadi miring ke saya, padahal saya ini orang yang sangat memanusiakan manusia, karyawan. Kita pengusaha nggak bakalan bisa kerja sendiri tanpa karyawan, Mbak, gitu. Karyawan itu aset yang berharga untuk kemajuan perusahaan gitu. Maju dan mundurnya sebuah bisnis, sebuah usaha itu bergantung pada people-nya, manpower-nya gitu, karyawannya. Ya, mulai dari itu tadi operasional ya, terus untuk fasilitas semua langsung kita kasih semua. Jadi menelantarkan nggak benar ya? Enggak lah. Itu karyawan itu kerja sama saya 21 bulan. Kalau di total hampir 400 juta. Kita ya secara penghasilan dia tiap bulannya itu ada yang 17 juta, pernah 30 juta, 14 juta itu. Selalu besar. Saya yang rekrut dia. Jadi mantan karyawan itu adalah saudari SDP itu ngikutin proses karir saya, sebenarnya saksi hidup saya dia. Zaman saya masih manajer marketing, saya ngerekrut dia, saya buka tim, saya rekrut dia dari orang nggak tahu apa-apa sampai nangis-nangis ngelamar minta kerjaan ke saya kasih kesempatan, saya arahkan bagaimana cara cari prospek dan lain-lain, saya bimbing sampai ke closing, sampai ke klien-kliennya pun saya kasih. Semua kan ada datanya semua, ada di grup-grup kita. Tapi kan secara yang sangat saya sayangkan kan sebetulnya ada jalur-jalur yang lebih beretika dan lebih sopan, karena kan kita masih bisa bersilaturahmi dengan baik, bisa datang ke kantor kalau ada hal-hal yang kurang sesuai, bisa menghubungi HRD kita, bisa menghubungi Pak Sabar, partner saya, kalau nggak mau menghubungin saya misalkan ya kan, tanpa harus melakukan tindakan yang menurut saya ini diduga kan jadi mencemarkan nama baik saya gitu loh ya pasti kalau dibilang secara dampak psikologisnya pasti ada, karena ya mungkin teman-teman juga ngerasain ya, kita pernah nolong orang terus orang itu ngejelek-jelekin kita, pasti kan secara psikis mental pasti terganggu. Bahkan saya sempat sakit, ada surat sakit betul-betul sampai saya nuntut balik ya gitu, Bang. Kalau secara itu kemungkinan karena gini ya teman-teman, saya sudah mencoba untuk mengirim surat untuk klarifikasi ya, 2 kali surat udah kita kirim, tapi tidak ada tanggapan, tidak ada itikat baik untuk musyawarah, untuk bertemu ya. Saya kira kalau ini kan kita negara hukum ya, saya pribadi juga harus menjaga harkat dan martabat saya gitu kan. Pastinya kalau memang tidak ada tindak lanjut lebih lanjut ya ada kemungkinan akan lanjut ke proses hukum gitu. Kapan tuh, Pak? Ya kita wait and see lah, tunggu juga dari respon yang bersangkutan, apakah ada rencana untuk klarifikasi, mediasi dan lain-lain gitu kan. Harapannya nih gini loh, jangan sampai masyarakat kita ini dibodohkan oleh informasi yang tidak benar gitu loh, atau hoax gitu, karena beritanya kan jadi simpang siur gitu loh. Dibilang saya bos arogan lah, Bang. Bagaimana kalau kita sebagai pimpinan arogan, mana mungkin karyawan saya sampai ratusan, bisnis saya berkembang pesat gitu loh, nggak mungkin lah gitu loh. Tapi siapa sih itu, Bang, tahu nggak siapa yang mencari tahu sosoknya itu? Iya itu memang betul mantan karyawan saya. Betul. Tapi gini, apa sih Bang maksudnya, kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Maksudnya Banja mungkin saya nggak tahu, saya nggak ada ide apapun untuk itu, karena
di waktu keluar pun Oktober itu ya baik-baik, ada surat resign, Mas, kita semua by proses semua, ada semuanya, jejak digital, dokumennya ada semua. Pernah melakukan kesalahan ya kita SP1 ada, dia tanda tangan. Cuti karena udah setahun kerja lebih, dia cuti, kita tanda tangan. Saya itu, Mas, ya orang yang, karena saya basicnya marketing, saya itu paling senang mengapresiasi orang yang kerja bagus. Dengan cara apa? Nih hari Sabtu misalkan, harusnya kan itu kan hari libur ya. Terus mereka kirim jualan gitu, saya kasih bonus dan itu ada buktinya. Nih, wah alhamdulillah kamu jualan ya, nih saya transfer bonus. Itu pribadi dari saya, karena saya mengapresiasi karyawan-karyawan saya, apalagi marketing sebagai ujung tombak. Dia sampai all out, bahkan di hari libur pun mereka bisa closing, bisa jualan. Saya apresiasi, itu semua ada data-datanya semua. Harapan saya sih kalaupun kepengennya saya ya ada itikat baiklah untuk bagaimana meluruskan ini, mengklarifikasi ini supaya tidak jadi bola liar juga. Bukan, saya sebetulnya kita nggak perlu membaik-baikkan diri kita. Pada akhirnya kan orang publik juga akan tahu. Karyawan-karyawan saya bisa ditanya. Jadi kalau mau tanya saya ini gimana ya jangan tanya ke saya, tanya ke karyawan yang masih bekerja di tempat saya. Ya 136 karyawan saya naikin bulan karena ulang tahunnya perusahaan saya, itu real, bisa dicek, divalidasi semua, bukti transfernya ada semuanya. Kemarin bagi-bagi angpau ke 50 karyawan, satu orang 500.000. Intinya saya tuh orang yang sadar betul bahwa harta kita ini yang kita terima ada hak orang lain. Jadi memang saya tuh suka bagi-bagi ke orang itu ya memang karena saya merasa Allah udah kasih banyak hal di hidup saya yang luar biasa yang pengen saya bagi. Kalaupun amit-amit nanti sampai, saya nggak menginginkan sampai ke proses sampai ke kita mau gini-giniin dan lain-lain gitu. Tapi kalau memang ibarat gini loh, untuk kadang kita kalau kita diam tapi diam kita itu nggak dihargai, ya kita juga berhak untuk berbicara juga. Tujuannya supaya untuk mengedukasi bahwa negara kita ini negara hukum kan, ada kebebasan-kebebasan bersuara, menyatakan pendapat dan lain-lain, tapi tetap dalam koridor. Kita ini kan orang timur, ada ketimuran, jadi baiknya ya kalau ada apa-apa ya bicara baik-baik tanpa harus di blow up kayak mau pansos gitu loh, kayak mau dan gara-gara itu kan jadi banyak influencer dadakan yang jadi ngestit jadi makin muter terus ya. Kalau ditanya dampak secara kerugian pasti ada. Jadi persepsi orang jadi ada yang menggiring-giring ke Bang John ini ya Bang, jangan-jangan bisnisnya kayak yang dulu-dulu tuh yang cepet kaya. Bisnis saya itu real semua. Saya bangun bisnisnya dari nol. Bisnis jasa. Ya, klien saya seluruh Indonesia. Bagaimana nggak bisa cepat sukses, cepat berkembang perusahaannya. Malah kalau saya tidak cepat berkembang, ada yang salah di hidup saya. Entah saya dibuat aneh-aneh duitnya gitu loh. Bisnis saya real, kantornya jelas, usahanya jelas, perizinan PT, sewa kantor, branding usaha, pabrik skincare, konstruksi kontraktor, perpajakan, ya entertainment, Mevol itu rokok elektrik, semuanya resmi kita ada legal standingnya semua, tidak ada kita aneh-aneh gitu. Apa nuntut nih Bang, minggu ini kah atau minggu depan? Ya kita coba tunggulah dalam seminggu ke depan kalau memang tidak ada tindak lanjut, karena tujuan saya nih jangan sampai yang bersangkutan ini merasa bisa menzolimin orang seenaknya gitu loh. Apalagi notabene ini orang yang memang dulu pernah 21 bulan dia pernah dapat uang dari hasil kerja keras usaha saya juga gitu loh, buat kasih makan keluarganya juga. Terus dia melakukan seperti itu tuh ya nggak dipikir panjang dulu gitu loh. Saya yang sangat saya sesalkan sih itu ya, karena suka nggak suka kan netizen ini kadang kan jadi gorengnya tuh kemana-mana gitu loh, dipikirnya ya aneh gitu loh. Chat yang cuman sepotong begitu dianggap sebuah kebenaran, terus jadi ada sebagian yang menyerang saya gitu loh. Nah keluarga saya pun juga sudah mulai keganggu Mbak, jujur aja. Istri saya jadi sering muram, gelisah, namanya kita pasangan kan mikirin ngeliatin suaminya kayak gitu kan juga sedih. Tapi dampak efeknya cukup luas. Saya ke rumah sakit Mas, ada surat dokter. Saya benar-benar drop di kan hari Sabtu itu, hari Minggu malam saya nggak enak badan, Senin itu saya dibawa ke rumah sakit. Ada surat dokter, benar-benar sakit. Mungkin udah coba menghubungi pihak yang memberi pesan? Enggak lah, masa dia yang berbuat salah saya harus menghubungin? Enggak, tapi nanya why gitu. Enggak.
Bang, tapi sempat kan begitu kejadian kemarin dengan mantan karyawan, terus abang mengupload di sosial media dengan karyawan, ada sindiran dari netizen bahwa karyawan pada tertekan tuh bang. Melihat tertekan seperti itu. Apakah emang seperti itu atau gimana sih bang? Ya, itu kan yang ngomong bukan karyawan saya, yang ngomong netizen. Makanya kan kalau sebetulnya kan kalau lebih enak kan wawancara ke karyawan saya aja. Karyawan saya tertekan ya. Kemarin Mbak Vera ke kantor saya, emang kita setting. Itu kan saya video juga kayak mereka dengan sukacita, dengan gembira, ya kan. Kita nggak pernah melanggar hak karyawan. Kita nggak pernah telat bayar hak karyawan. Ya, cari perusahaan yang ownernya kayak saya. Karyawan kena urusan pinjol 100% saya tutup. Ada datanya. Kenapa? Dulu pernah saya dikejar-kejar pinjol. Saya tahu bagaimana kita depresinya, nggak bisa bayar hutang pinjol, dikejar-kejar. Makanya karyawan saya